Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah subuh, bapak-bapak, ibu yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pelajaran kita tentang tanda-tanda menjelang datangnya kiamat, dan kita sedang membahas tentang tanda-tanda kiamat kecil. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas melalui satu hadis dari Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW menyatakan tidak akan terjadi kiamat kecuali akan munculnya sebuah kondisi, yaitu yadharul al-fuhshu wat-tafahush, di mana sebuah keadaan akan banyaknya terjadi perbuatan yang keji, wat-tafahush, dan banyaknya atau dianggap biasa ketika mengucapkan kalimat-kalimat yang keji. Jadi ini sudah kita bahas panjang lebar di pertemuan kita sebelumnya. Jadi menjelang kiamat itu orang tidak malu lagi melakukan perbuatan-perbuatan keji, ya, seperti terjadinya perzinaan atau apapun. Ditambah dengan orang pun sudah tak malu lagi merebaknya kebiasaan mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kata Nabi, at-tafahush. Dan ini kita lihat sendiri bagaimana orang hari ini, mulai dari anak-anak, bahkan anak SD, SMP, SMA, dan yang lebih dahsyat orang-orang dewasa itu melakukan pertemuan-pertemuan melalui media sosial, lalu caci maki dianggap menjadi bahagian yang biasa. Bicara pornografi dipopulerkan, melakukan podcast-podcast yang isinya berbicara tentang hubungan-hubungan orang-orang dewasa. Itu dibicarakan dengan vulgar, tanpa ada peringatan sedikit pun, baik dari pemerintah yang berkuasa, diamnya para ulama, sehingga menyebarlah keburukan melalui perkataan. Jadi ini sudah menjadi hal yang dianggap lumrah. Nah, ini kalau sudah sampai pada zaman seperti itu, kata Nabi, kiamat akan segera datang, dan kita sudah merasakannya. Baik, kita lanjutkan jemaah melakukan Allah. Berikutnya masih di dalam satu hadis, Nabi memberi tanda berikutnya, yaitu waqati'atul arham. Kiamat itu akan terjadi
ketika banyaknya orang-orang yang saling memutuskan silaturahim. Jadi ini dikuatkan melalui hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan melalui hadis Ibnu Mas'ud, inna baina yaday as-sa'ah, di antara tanda-tanda akan terjadinya kiamat, taslimul khassah. Ini sudah kita bahas, yaitu orang hanya memberi salam kepada yang dikenalnya saja. Jadi memberi salam hanya kepada orang yang dikenal. Pada dasarnya hukum memberi salam itu diucapkan kepada sesama mukmin, baik kita kenal atau tak kita kenal. Selama kita yakin bahawa dia dengan ciri-cirinya adalah seorang mukmin, maka disunnahkan mengulurkan salam. Hari ini kalau tak kenal, orang tak beri salam. Bahkan kalau ada orang yang memberi salam yang dia tak kenali, dia tak segera menyahutnya, tapi mencoba mengidentifikasi siapa orang tersebut. Begitulah keadaan menjelang kiamat. Dan yang lebih parah lagi, dikenal pun tapi karena berbeda prinsip. Ini dikenal tapi karena berbeda prinsip, lalu salamnya tak dijawab. Hari-hari dia kenal, cuma karena merasa kita berbeda manhaj, dengan kalimat-kalimat yang lebih buruk lagi, dia bukan orang kita, dia bukan kelompok kita, diberi salam pun tak sahut, dan merasa bahwa itu seakan-akan bahagian daripada iman. Padahal iman itu, kata Nabi, ciri-cirinya engkau mencintai saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Jadi tidak ada satu urusan agama yang mengajarkan membenci sesama mukmin. Tidak ada. Maka aneh sekali perilaku orang yang semakin dalam memahami agama, semakin besar kebenciannya terhadap sesama mukmin, hanya gara-gara urusan-urusan khilafiyah. Jadi ini patut dipertanyakan, apakah ajaran seperti ini memang dibenarkan? Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sambung lagi, wa fushu at-tijarah hatta tu'ina al-mar'ah zawjaha 'ala at-tijarah. Ini juga sudah kita bahas, namun kita bacakan karena dalam satu hadis, yaitu berkembangnya bisnis perdagangan sehingga seorang istri pun akan menolong suaminya untuk berdagang. Nah, ini tanda kiamat. Tanda kiamat itu perdagangan, Masya Allah, orang akan bersemangat melakukannya dan merebak. Dan sungguh tidak kita duga Nabi mengucapkan ini 1400 tahun yang lalu. Kita mulai berfikir bagaimana orang semuanya berdagang. Ternyata hari ini perdagangan bisa dilakukan hanya dengan memegang satu HP. Kita berada di kamar-kamar kita, lalu kita mulai melakukan perdagangan, dan begitu mudahnya barang bisa sampai ke rumah. Dulu ketika Nabi mengucapkan itu, mungkin Nabi pun tidak mengetahui sistem bagaimana merebaknya perdagangan. Hari ini Masya Allah, dan kata Nabi, seorang istri pun akan menolong suaminya atau menghabiskan waktu untuk menolong suaminya mencari nafkah melalui perdagangan. Makanya kan hari ini banyak perempuan-perempuan yang kemudian ikut terlibat dalam mencari nafkah, baik perdagangan bentuknya jual beli barang ataupun jual beli jasa. Itu terjadi. Nah, jemaah melakukan Allah itu tidak berdosa selama tidak melakukan transaksi yang haram, dan tidak berdosa seorang perempuan melakukan jual beli selama dia tidak melanggar syariat, baik pakaiannya,
perilakunya, perkataannya tidak diharamkan, tetapi fenomena itu kalau sudah terjadi itu menjadi tanda kiamat itu akan segera datang. Jadi Nabi ingin mengatakan itu. Dan berikutnya Nabi mengulang perihal yang sama, yaitu waqat'ul arham. Akan terjadi kiamat di saat meluasnya pemutusan hubungan silaturahim. Nah, ini hal yang sadar tak sadar, sengaja tak sengaja, kita melihat hari ini fenomena banyaknya orang yang memutuskan rahimnya. Nah, kalimat rahim di sini itu merujuk kepada rahimnya seorang ibu. Jadi sebenarnya Nabi ingin mengatakan bahawa yang paling patut untuk kita waspadai dan kita jaga, jangan sampai putus hubungan dengan orang-orang yang satu rahim dengan kita, yaitu rahim ibu kita. Kemudian baru jagalah rahim dari nenek kita, dan terus sampai ke atas, sampai ujungnya kita berusaha menjaga agar tidak terputusnya rahim sesama mukmin yang lahir dari satu rahim, yaitu rahimnya nenek moyang kita, Siti Hawa. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, memutuskan silaturahim ini diancam oleh Allah dengan berbagai ancaman. Kalau seandainya memutuskan rahim ini tidak punya alasan kuat, jadi keadaan memutuskan silaturahim ini bisa berbentuk kita dengan sengaja mengatakan kepada adik kita atau abang kita, kakak kita mengatakan mulai hari ini kita tidak ada lagi hubungan saudara. Kalau ada orang-orang yang tinggal di kampung-kampung bahkan memberi isyarat dengan memotong kain. Jadi kalau dulu Pak, itu kalau mau putus hubungan silaturahim dengan diawali dengan pertengkaran yang maha dahsyat, lalu kemudian disuruh pegang ujung kain, kain batik itu Pak, bahasa Inggrisnya ijazawa itu. Jadi di sana suruh pegang, sini suruh pegang, lalu diputuskan, digunting, lalu dia mengatakan sebagaimana putusnya kain ini maka selesai sudah hubungan persaudaraan kita. Kesengajaan ini lalu kemudian mengakibatkan tidak lagi saling berkunjung, tidak lagi saling menyapa, dan tidak ada rencana untuk memperbaikinya. Ini berefek besar, bahkan besar sekali. Rasulullah SAW mengatakan beberapa wasiat tentang hubungan rahim dan mereka yang memutuskannya. Di antaranya Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Bahasa tidak masuk surga itu ancaman paling berat, karena kehidupan kita hari ini semuanya sedang berjuang untuk mendapatkan surga. Perjuangan kita melalui amal saleh, bahkan Ramadan kita bagus sekali, kita berjuang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kita tahan kelopak mata kita untuk tidak menutup di malam-malam 10 terakhir Ramadan. Tapi kita punya sesuatu yang kita tak beritahukan orang. Apa dia? Kita ternyata tidak lagi berhubungan dengan saudara kandung kita. Dan hati-hati, semua pahala-pahala yang kita dapatkan itu bisa terputuskan dengan dosa memutuskan silaturahim. Jadi menyotangi ngurung itu ibadahnya Masya Allah luar biasa, bagus sekali. Tapi ada sesuatu yang kita tidak tahu dari dia. Mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun dia tidak lagi membina hubungannya dengan saudara kandungnya.
Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga orang-orang yang sengaja memutuskan silaturahim. Jadi bahasa ini bahasa ancaman yang paling berat yang Nabi sebutkan, karena surga adalah tujuan akhir daripada perjuangan kita di dunia. Lalu kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan para pemutus silaturahim itu diberikan hukuman oleh Allah dengan dicabutnya keberkahan hidupnya di dunia, dicabut berkahnya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Ma min zambin ajdaru ay yu'ajjala Allah li sahibihi al-'uqubah fid dunya." Tidak ada perbuatan dosa yang disegerakan hukumannya di atas dunia kecuali ma'ama yudakhiru lahu fil akhirah. Lalu kemudian Allah sambung siksanya di akhirat. Jadi di dunia sudah mulai diberikan uqubah. Uqubah itu hukuman Allah. Allah berikan hukuman di dunia apa? Ketika Allah membiarkan kita tidak lagi dekat dengannya. Itu hukuman yang paling mengerikan, karena kita ini butuh hidayah. Namun ketika Allah cabut keberkahan, maka kita tak bisa mendekat, tak ada semangat untuk mendekat sampai datangnya ajal dalam keadaan kita tak bisa mendekat ke Allah. Itu hukuman di dunia, itu tanda Allah sudah benci. Sedangkan azab-azab yang kita terima berupa banjir, longsor, sakit, stroke, sampai meninggal, itu bahkan bentuk kasih sayang Allah untuk menyadarkan kita kembali. Jadi Allah kalau sudah benci membiarkan kita. Nah, jadi metode kebencian Allah itu ditumpahkan melalui dicabutnya keberkahan. Siapa mereka? Yaitu di antaranya adalah minal baghi wa qati'atir rahim. Orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap orang lain dan juga qati'atur rahim, yaitu mereka yang memutuskan silaturahim. Makanya orang yang memutuskan silaturahim hidupnya susah. Gaji ada tapi tidak pernah berkah. Keluarga ada tapi tidak membahagiakan hatinya. Anaknya menjadi sebuah siksaan dalam kehidupannya. Istrinya menjadi hal yang membuat dirinya tidak bisa menjalani hidup dengan bahagia. Jadi semuanya diperuntukkan untuknya di dalam lingkaran-lingkaran penderitaan. Nah, itu contoh orang yang memutuskan silaturahim. Lalu kemudian Rasulullah juga mengancam orang-orang yang memutuskan silaturahim menyebabkan amalnya tidak diterima Allah. Nah, ini yang seperti kita sebutkan tadi, beramal banyak tapi ditolak oleh Allah. Di antara hadis-hadis yang menyebutkan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamis lailatal jumu'ah." Setiap amalan anak Adam itu diangkat oleh Allah di malam Jumat, hari Kamis, malam Jumat. Nanti dalam hadis yang lain, yaumul isnin wa yaumul khamis. Jadi amalan mingguan itu di store oleh malaikat, diverifikasi hari Kamis, malam Jumat. Dalam hadis lain juga ditambah dengan hari Senin. Fala yaqbalu amala qati'ir rahim. Yang Allah tidak terima adalah amal saleh yang dilakukan oleh orang pemutus silaturahim. Tidak diterima Allah. Puasa Senin, puasa Kamis, kita Masya Allah tahan diri dari subuh sampai menjelang maghrib. Itu amalan paling hebat. Tapi kita pemutus silaturahim. Nah, ini menyebabkan amal kita ini tidak diangkat oleh Allah, tidak mau diterima oleh Allah. Nanti dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, Allah berkata, hatta yastaliha, wahai malaikat, kata Allah, tundalah, artinya pending dulu, jangan catat bahawa telah diterima, pending dulu, hatta yastaliha, sampai keduanya berbaikan, baru diangkat kembali. Maka kalau sampai mati tak pernah berbaikan, bisa-bisa kita tidak mendapatkan catatan amal kita. Ini yang paling bahaya. Nanti dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim
shibran. Ada 3 orang yang salatnya tidak mau naik walaupun sejengkal di atas kepala. Jadi seharusnya salat kita itu naik, dinaikkan oleh malaikat, kemudian dilihat oleh Allah, dicek benar atau tidaknya, kemudian baru dimakbulkan atau tidaknya. Tapi ada 3 orang yang tidak mau dinaikkan, bahkan sejengkal di atas kepala pun tak mau naik. Artinya terus tertolak dari awal, tertolak walaupun salatnya benar. Siapa mereka? Yang pertama kata Rasulullah, rajulun amma qauman fahum lahu karihun, yaitu seorang pemimpin yang memimpin satu kaum sedangkan kaum itu benci kepadanya. Jadi presiden yang menzalimi rakyat, ya, semua pemimpin dalam struktur apapun dalam pemerintahan, dia habisi rakyatnya, orang yang dipimpinnya, sehingga menyebabkan kebencian dari rakyatnya. Itu orang itu kalau salat tak diterima. Makanya makruh menjadi imam orang yang dibenci oleh makmumnya. Dalam fikih itu makruh menjadikan imam orang yang dibenci oleh makmum, tapi bencinya benci karena agama, bukan benci karena pribadi. Makruh, tak boleh, ya. Karena kenapa? Salah satunya hadis ini, tidak diterima salatnya. Itu sama seperti kita naik HiAce dengan supir mabuk. Supir mabuk, kita naik di belakangnya, itu sama modelnya. Yang kedua kata Rasulullah adalah wa imra'atun batat wa zawjuha saqitun 'alaiha, yang tidak diterima salatnya seorang isteri yang batat, inang batat. Tapi batat ni bukan batat bahasa Aceh, ni batat bahasa Arab. Batat itu sudah tertidur tapi suaminya masih benci kepadanya, jadi murka sekali suaminya, sehingga si isteri sudah tertidur pun suaminya masih menyimpan kemarahannya. Ini karena urusan-urusan rumah tangga yang menyebabkan suami murka. Salah satunya adalah tidak bersedia melayani kebutuhan suami. Dan yang terakhir kata Rasulullah, yang menyebabkan salat tidak diterima, akhawani mutasarimani, 2 orang bersaudara kandung. Ikhwah itu saudara kandung, yang mutasariman, yang saling memutuskan hubungan silaturahim. Masya Allah, ya. Punya urusan ini tidak diterima pahala, dan tak diterima salatnya sah. Yang jadi masalah, untuk apa kerja kalau tak makbul? Kan untuk apa kerja kalau tak ada gaji? Cukup sakit perasaan ketika sudah lulus P3K tetap disuruh masuk kantor tapi tak ada kerja, tak ada gajinya. Yang cukup sakit perasaan, Pak. Kerja tetap wajib masuk, fingerprint tetap, tapi gaji tak ada. Begitulah bodohnya, ruginya orang-orang yang beramal tapi memutuskan silaturahim. Makanya jemaah melakukan Allah, susah memang kita menghadapi perkara ini, namun jangan kita yang memutuskan. Kalaupun terjadi, jangan kita. Apa penyebab paling sering terjadi putusnya silaturahim? Di antaranya, Pak, ini sebagai penutup tausiah kita pagi ini, di antaranya yang harus kita waspadai, terjadinya kesombongan. Seorang abang yang kaya raya menyombongkan diri di hadapan adik-adiknya, di hadapan keluarga ayahnya, keluarga ibunya, sehingga semua orang mengatakan bahwa dia sombong. Semenjak dia sudah lulus PNS, dia sombong, ya, padahal baru PNS. Ini sombong ini, itu menyebabkan orang akhirnya tak mau lagi bersamanya, dan kita mulai merasa kitalah yang harus dikunjungi. Sampai kita mengatakan ketika hari raya, ya kalau mereka datang kita kasih angpau, kalau mereka tak datang terserah mereka akan hebat dakwahnya. Itu sombong, itu menyebabkan putus. Yang kedua, tidak baik dalam bersikap ketika datangnya saudara kita. Ini hati-hati. Kadang-kadang suami baik, isteri tak baik. Datang keluarga suami diperlakukan tidak baik oleh isteri kita, itu bisa menyebabkan satu kalimat ketika mereka pulang, mati hangku ja'li rumah abangnya, ya. Mati tak ku datangi lagi rumah abangku itu, ya. Itu gara-gara isteri. Atau kebalikannya, isteri baik, suami tak baik, datang keluarga isteri ke rumah isteri itu, lalu kita memperlakukan mereka tak baik, itu menyebabkan mereka akan berjanji, bersumpah tidak akan lagi mendatangi rumah, ya. Kemudian
yang menyebabkan putusnya silaturahim adalah pelit, kikir. Jadi orang kikir itu menyebabkan saudara pun tak suka. Semua akan mengatakan, bahkan cucu-cucu pun akan mengatakan. Waktu mamaknya mengatakan, nak yuk kita berhari raya ke rumah Pak Wang, adik, abang atau kakak daripada ibunya misal atau bapaknya, ayo kita hari raya. Apa kata si anak-anak ni? Oh mak, kalau ke situ enggak mak, dah cukup kami dulu mak, baru pegang buah jambunya saja kami sampai dilaknat-laknat mak. Angpau tak diberi, jambu pun tak boleh pegang. Nejak adra di mentang mak, kamu handling. Orang tak mau datang, tak ada yang suka sama orang pelit. Orang pelit itu malaikat pun benci kepadanya. Malaikat yang penuh kasih sayang pun benci kepadanya. Makanya hati-hati kalau kita bersikap dengan saudara kita terlalu pelit. Kadang-kadang kita beri setahun sekali adik kita ke rumah, bawa anak-anaknya, ditelepon lebih awal, kami besok ke sana ya. Masya Allah, begitu datang Pak, beraninya kita menawarkan air putih biasa. Dia sudah mengatakan sehari sebelumnya, seharusnya kalau kita beriman ikut sunnah Nabi Allah Ibrahim, sunnah Nabi kita Muhammad, itu sudah kita habisi ayam dalam kandang sekitar 10 ekor menyambut adik-adik kita. Kita sudah siapkan ampau itu sekitar 20.000 dalam satu amplop tersebut. Kenapa? Setahun sekali mereka datang. Ini tidak, begitu datang tetap dengan kacang tojin. Nasi siang tidak dipersiapkan, apapun tidak ada. Angpau dikasih bertuliskan selamat hari raya Idul Fitri. Masya Allah indahnya warna amplop. Begitu dibuka teribai, kan kurang aja apa? 1.000 dia kasih setahun sekali Pak. Apa tidak ditandai itu sama keponakan-keponakannya? Itu menyebabkan orang tak mau datang lagi. Ditelepon pun orang tak mau datang lagi. Maka sifat pelit itu pemutus silaturahim. Kemudian berikutnya yang terakhir, yaitu akibat urusan harta, hutang tak dibayar. Ini hati-hati mereka yang akan memutuskannya ketika hutang abang kita tak bayar, atau dia tak bayar hutang kita. Akhirnya timbullah kebencian. Dan berurusan juga dengan harta, yang paling kuat pemutusnya adalah tidak dibaginya warisan. Maka warisan ketika disalah praktekkan, penyebab pemutus silaturahim yang paling kuat. Jemaah melakukan Allah, saya pernah memberi pengajian di satu tempat. Kebetulan tempat itu di samping kantor pertemuan, kantor kecil, kantor pertemuan. Jadi kebetulan ada rombongan yang masuk ke situ sekitar 10-an orang, dipimpin oleh Pak Keciknya. Saya tanya sama Pak Keciknya, ini pas sebelum mulai pengajian, karena saya lihat sudah ada apa Pak Kecik, ini semua ada diskusi sedikit, tapi tidak diberitahukan karena kami sudah mulai pengajian. Baru 15 menit kami mulai pengajian, terdengarlah teriakan-teriakan dari dalam ruangan tersebut. Lalu nampaklah di mata saya orang yang sudah mulai mencaci, memukul, bahkan melemparkan aqua gelas dengan sesama mereka. Akhirnya Pak Kecik keluar, mereka pun keluar semuanya dalam keadaan saling mencaci maki. Saya tanya kepada Pak Keciknya, ada apa sebenarnya Pak Kecik? Ini semuanya saudara kandung, ini 10 orang. Ini pulang dari Jogja, pulang dari Jakarta. Apakan je kelakiannya? Kenapa begitu? Mereka tak berbagi warisan sudah puluhan tahun. Yang abang makan terus di kampung, yang adik kemudian terbiarkan. Akhirnya saling menzalimi, dan akibatnya putuslah hubungan sesama mereka. Bersepuluhnya saling putuskan hubungan. Kenapa? Warisan tak dibagi. Makanya jangan fikir ketika seorang ibu yang tak faham agama mengatakan kepada anak-anaknya yang telah ditinggalkan oleh ayahnya, nak, tak usah bagi dulu, mama akan masih hidup, nanti kalau mama sudah meninggal baru dibagi. Puluhan tahun harta ayah tak dibagi, menunggu mama yang bodoh menasihati anaknya jangan dibagi harta ayah, tunggu mama meninggal. Masalahnya mama tak meninggal, mamanya meninggal 20 tahun yang akan datang. Harta ayah sudah habis, kebun ayah yang ambil-ambil, yang terbiarkan, itu penyebab akan putusnya silaturahim. Maka jemaah melakukan Allah, habis meninggal tidak ada satu larangan untuk berbagi warisan segera. Kalau ada kalimat yang mengatakan jangan dulu, kuburan pun masih basah, nyan kalimat bangai Pak. Ketika ada yang mengatakan jangan dulu, ini baru hari ketiga, masa kuburan masih basah kita sudah pikir harta, padahal mayat
menunggu kapan harta itu dibagikan segera agar mengalir pahala hartanya untuknya, dia yang berjuang, dan kemudian anak cucunya yang menikmati. Akibat bodohnya kita menghadapi warisan sehingga putuslah silaturahim dari kezaliman menuju ke kezaliman yang lain. Nah, jamaah melakukan Allah, mudah-mudahan tanda kiamat ini bisa kita jaga, walaupun itu harus terjadi, tapi mudah-mudahan kita tak termasuk dari golongan orang-orang yang memutuskannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.